Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sandra Angelia dengan NIM 2314040085. Di sini saya ingin membahas materi tentang rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada modul ajar, yang kedua ada penilaian dan asesmen, yang ketiga ada program remedial, yang keempat ada program pengayaan, yang kelima ada program olimpiade. Pertama, kita akan membahas mengenai modul. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terstruktur sebagai panduan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Modul ajar memuat rencana kegiatan pembelajaran, materi, metode, media, serta asesmen yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, dalam kurikulum Merdeka, modul ajar berfungsi sebagai pengganti RPP yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Tujuannya, yang pertama, membantu guru merancang pembelajaran secara sistematis. Yang kedua, menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, memudahkan pelaksanaan asesmen pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke contoh modul ajar. Nah, ini merupakan contoh modul ajar. Di sini ada informasi umum seperti identitas modul atau identitas sekolahnya. Yang kedua ada komponen awal. Yang C ada profil pelajar Pancasila. Yang D ada sarana dan prasarana. Yang E ada model pembelajaran. Kemudian ada kompetensi inti. Di sini ada komponennya itu pertemuan 1, terus ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ada memuat beberapa komponen. Yang pertama itu kegiatan, aktivitas pendidik, aktivitas peserta didik, dan alokasi waktu. Nah, kemudian di dalam komponen tersebut ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu memiliki komponen juga. Yang pertama itu ada orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini memiliki komponen seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian ada kegiatan penutup seperti kesimpulan. Selanjutnya itu ada refleksi. Nah, refleksi ini ada 2, yaitu refleksi pendidik dan refleksi peserta didik. Kemudian ada asesmen. Selanjutnya ada pengayaannya. Terus ada remedial dan daftar pustaka. Kemudian masuk di sini ada lampiran asesmennya, yaitu seperti laporan observasi kegiatan pembelajaran. Kemudian lampiran kedua observasi. Nah, selanjutnya ada presentasi. Selanjutnya kita membahas mengenai penilaian dan asesmen. Nah, penilaian dan asesmen adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menafsirkan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik
dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik, serta memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dalam kurikulum, istilah asesmen lebih ditekankan sebagai proses untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik dan mendukung pembelajaran, bukan semata-mata untuk memberi nilai. Tujuannya, yang pertama, mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menentukan tindak lanjut pembelajaran. Yang keenam, ada pelaporan hasil belajar. Baik, di sini kita masuk kepada contoh dari asesmen dan penilaian. Di sini ada asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama ada kisi-kisi, kemudian ada instrumen asesmen diagnostik non-kognitif, seperti angket, perkembangan moral, kemudian ada judul, ada tujuan dari angket, kemudian ada petunjuk pengisiannya, terus ada skor dan kategori. Nah, di sini merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan mengenai angket tersebut. Kemudian ada pedoman penskoran asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya ada tindak lanjutnya seperti kategori, kemudian ada asesmen diagnostik kognitif. Di sini ada identitas, kemudian ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kisi-kisi, selanjutnya ada soal, kemudian ada kunci jawabannya. Selanjutnya ada rubrik penskoran, kemudian ada perhitungan nilai, dan kemudian ada kategori penilaiannya. Kemudian ada asesmen formatif, di sini ada identitas, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada kisi-kisi soal, kemudian ada soal dan kunci jawaban. Selanjutnya ada rubrik penskoran dan perhitungan nilai, serta ada kategori dalam penilaiannya. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Di sini ada identitas, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kisi-kisi, kemudian ada soal, kunci jawaban, dan rubrik penskoran. Kemudian ada perhitungan nilai dan kategori penilaiannya. Dan juga ada penilaian pengetahuan, seperti yang di atas ada identitas, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kisi-kisi, soal, kunci jawaban, kemudian ada rubrik penskoran, ada perhitungan nilainya, terus ada kategori penilaian. Kemudian ada penilaian sikap. Di sini ada teknik penilaian sikap tersebut. Kemudian ada aspek yang dinilai. Kemudian ada format observasi aktivitas kelompok. Kemudian ada rubrik penilaian observasi aktivitas kelompok. Kemudian ada penilaian dan ada kategori penilaian. Selanjutnya penilaian keterampilan. Seperti yang di atas ada teknik penilaiannya, kemudian ada aspek yang dinilai, selanjutnya ada format penilaian presentasi,
Kemudian ada rubrik penilaian presentasi. Selanjutnya ada penilaian dan kategori penilaian. Selanjutnya kita masuk program remedial. Nah, program remedial adalah kegiatan pembelajaran lanjut yang dirancang secara khusus untuk membantu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau ketuntasan belajar berdasarkan hasil penilaian dan asesmen. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kesulitan belajar peserta didik melalui pendekatan, metode, dan strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam kurikulum Merdeka, program remedial berfungsi sebagai tindak lanjut asesmen formatif maupun sumatif agar setiap peserta didik memperoleh ketercapaian mencapai kompetensi yang ditetapkan. Nah, tujuannya yang pertama membantu peserta didik mencapai ketuntasan belajar. Yang kedua, mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan layanan pembelajaran yang adil dan inklusif. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, sebagai tindak lanjut hasil asesmen. Baik, di sini kita masuk ke contoh program remedial. Di sini ada identitas sekolah, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini komponennya ada tujuan pembelajaran, materi pokok, alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian ada bentuk pelaksanaan remedial. Nah, di sini komponennya itu yang pertama tugas individu, penilaiannya 1-20%. Rentangnya yang kedua itu ada 21-50%, kemudian besar dari 50%. Kemudian ada penilaian ulangannya. Selanjutnya ada kisi-kisi soal. Kemudian ada soal ulangan harian. Kemudian ada kunci jawaban dan skornya. Selanjutnya ada soal remedial. Kemudian ada kunci jawaban soal remedial tersebut. Kemudian ada rubrik penskorannya, seperti penilaian dan skor. Kemudian ada hasil ulangan harian sebelum mereka mengikuti remedial bagi yang tidak mencapai nilai KKM. Nah, di sini ada 30 siswa dan nilai tertinggi dari mereka setelah ulangan itu nilainya itu 100. Kemudian nilai terendah ada 10. Kemudian ada nilai rata-rata itu 76,3. Kemudian KKM-nya itu 75. Kemudian ketuntasan belajar, kategori tuntas besar dari 75 itu jumlah siswanya itu ada 32 siswa. Persentasenya 76%. Kemudian yang tidak tuntas itu kecil dari 75, itu ada 7 siswa. Persentasenya 23%. Kemudian ada daftar siswa yang mengikuti program remedial. Nah, di sini komponennya itu ada capaian pembelajaran, elemen, kemudian ada nomor urutan, kemudian ada nama siswa, kemudian ada nilai hasil ulangan, kemudian ada kriteria yang tidak dikuasai, kemudian bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Selanjutnya ada nilai tes remedial dan keterangan.
Nah, kemudian ada bentuk pelaksanaan pembelajaran remedialnya. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan penugasan atau pembelajaran remedial. Baik, selanjutnya materi mengenai program pengayaan. Program pengayaan adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang dirancang untuk peserta didik yang telah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar. Program ini bertujuan untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Dalam kurikulum Merdeka, program pengayaan berfungsi untuk memberikan tantangan belajar yang bermakna agar peserta didik terus berkembang secara optimal. Tujuannya, yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, memperluas atau memperdalam materi pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian belajar. Yang kelima, mendukung diferensiasi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke contoh program pengayaan. Di sini ada identitas sekolah, kemudian ada capaian pembelajaran, dan di sini ada tabel dengan komponen ada nomor, nama siswa, nilai ulangan, kemudian bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan, kemudian ada nilai tes pengayaan, dan kemudian ada keterangan. Di sini ada 25 siswa, dan selanjutnya itu ada keterangan dengan pelaksanaan program pengayaan. Nah, ini merupakan soal dari pengayaan. Kemudian ada kunci jawaban dari soal pengayaan tersebut. Selanjutnya itu program Olimpiade. Nah, program Olimpiade adalah program pembinaan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi, minat, dan bakat unggul dalam bidang tertentu untuk mempersiapkan mengikuti kompetensi akademik tingkat sekolah, daerah, nasional, dan internasional. Nah, program ini menekankan pendalaman materi, penguatan konsep, dan latihan soal yang berlevel lebih tinggi. Tujuannya, yang pertama, mengembangkan bakat dan potensi akademik unggul peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik menghadapi kompetensi akademik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis. Yang keempat, menumbuhkan sikap kompetitif, disiplin, dan pantang menyerah. Yang kelima, meningkatkan prestasi sekolah di bidang akademik. Selanjutnya kita masuk ke contoh program Olimpiade. Nah, di sini pada program Olimpiade, di sini ada identitas sekolah atau satuan pendidikannya. Kemudian ada komponen dalam pembuatan program Olimpiade. Yang pertama itu ada materi pokok, kemudian ada indikator, kemudian ada soal, selanjutnya ada kunci jawaban, kemudian ada waktu pelaksanaan, metode, ada sumber, kemudian ada guru pembina. Di sini pada materi pokok bilangan, indikatornya bilangan pencacahan, yaitu menentukan nilai pencacahan. Kemudian indikator kedua, keterbagian, yaitu menentukan nilai dari bilangan yang ditanya. Nah, ini merupakan contoh program Olimpiade yang sudah saya bikin. Nah, pada materi pokok aljabar, indikatornya yang pertama itu suku tunggal dan suku banyak, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan bentuk-bentuk aljabar. Yang kedua, persamaan linear, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk persamaan linear. Yang ketiga, sistem persamaan linear, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sistem persamaan linear. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berapa lama mungkin?